Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau bikin video tutorial tentang indikator. Jadi kita tuh sebenarnya di binary x bot.tech ini ada beberapa indikator. Ini indikatornya plus ini. Video ini akan sedikit lebih lama karena menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari indikator yang ada di binary X bot ini. Makanya kalian yang belum subscribe segera subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan video-video tutorial yang selanjutnya. Maaf. Oke, kita mulai aja. Di sini ada namanya indikator LDP yang khusus untuk digit over, digit ya, under, dan match. Oke. Maksudnya apa sih? Oke, kita mulai satu-satu dulu. Untuk yang over, andai kita taruh di sini tetap dengan angka 1, artinya ketika dia mencapai digit 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dia akan win. Di bawah dari 1, 0 dan 1 itu akan loss. Profitnya kecil karena win rate-nya tinggi. Kecuali kalau di sini kita mau isi angka 5. Nah, begitupun juga dengan under. Kalau under, misalnya kita taruh 9 di sini, di bawah dari 9, maka dia akan win. Di atas 9, 0, dia akan win, dia akan loss. Tapi win rate-nya gede banget. Tapi dia akan mendapatkan profit yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita taruh di sini angka 5. Artinya di bawah 5, kalau di sini kita bicaranya adalah digit under, di bawah 5 dia win, di atas 5 dia loss. Nah, begitu juga dengan digit over. Kita baru bahas yang ini ya. Nah, kalau bagaimana dengan digit match? Digit match itu kalau misalnya kita taruh di sini angka 5, ini 5. Ketika dia mendapatkan angka 5, maka dia akan win. Selain 5 dia akan loss. Oke, paham? Sekarang kita bikin yang ini. Digit analyze itu kenapa di sini angkanya 1, 2, 3. Ini bisa kalian isi misalnya 5, 7, 9 atau 1, 5, 9. Terserah kalian. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika ketika digit yang di atas ini, 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 dia melakukan analisa nih di spotnya ini. Dia melakukan analisa. Ketika digit terakhirnya menyentuh angka 1 atau 2 atau 3, dia melakukan open posisi. Ketika digit analyze-nya itu 4 yang di atas tadi, maka dia tidak melakukan open posisi. Paham? Oke. Kita bahas yang selanjutnya yaitu faster. Yang ini. Faster itu di sini ada 3. Default modelnya ada 3, faster, medium, dan safety. Apa sih faster? Faster itu eksekusi lebih cepat dengan pengamatan yang lebih pendek. Jadi misalnya pengamatannya robotnya up, dia langsung down. Nah, kalau misalnya medium itu eksekusinya lebih lambat. Dengan titik pengamatannya tiknya sedang. Misalnya 4. Up, dia baru open posisi down. Nah, safety itu lebih lambat lagi. Dia analisanya digitnya 6. Oke, paham? Oke. Sekarang kita coba yang ketiga, yaitu pivot.
Apa sih pivot? Pivot itu adalah settingan strategi berdasarkan support and resistance. Jadi misalnya di sini 1 menit, candle 1 menit, S1-nya, support satunya misalnya melakukan open posisi fall atau rise. Resistannya misalnya R1 atau R2, dia open posisinya rise atau fall. Oke. Itu yang pertama, pivot. Terus yang selanjutnya adalah tick signal. Apa sih tick signal? Tick signal itu adalah settingan strategi berdasarkan jumlah tick. Misalnya di sini kita misalnya ticknya mau di jumlah ticknya 8. Jadi dia akan melakukan analisa sebanyak 8 tick baru dia melakukan open posisi. Open posisinya bisa kita follow atau reverse. Misalnya 8 analisanya kebanyakan up, maka dia follow, dia akan up terus ke atas. Tapi kalau misalnya dia reverse, maka ketika dia kebanyakan up, maka dia akan melakukan down. Oke. Selanjutnya, tick yang selanjutnya yaitu tick picker. Apa sih tick picker? Tick picker itu adalah settingan strategi berdasarkan 3 mode pilihan tick yang sudah ditanamkan ke dalam bot. Di sini ada 3 mode. Mode 1, mode 2, mode 3. Nah, itu sudah kita setting di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita pilih mode 2, analisa modenya itu misalnya sesuai di dalamnya kita sudah tanamkan mode 2 misalnya. Mode 2 itu mau follow atau mau reverse. Tinggal pilih. Dan kalian uji coba di virtual. Berapa sih lossnya, beruntutnya? Nah, itu kalian bisa taruh nanti di video sebelumnya yaitu di face-nya. Oke. Sekarang kita bicara dengan tick pattern. Tick pattern itu adalah settingan strategi berdasarkan arah pergerakan tick. U itu untuk 1 kali up, pergerakan tick ke atas. D itu untuk 1 kali down, pergerakan tick arah bawah. Misalnya di sini sudah dicantumkan 3U, berarti up 3 kali maka pilihannya adalah rise. 3 kali down maka dia akan fall. Ini settingan standarnya. Bisa kalian misalnya UDU atau UDUU. Nah, itu bisa kalian set sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah tick worm. Tick worm itu apa sih? Tick worm itu adalah settingan strategi berdasarkan arah pergerakan line kepala cacing. B itu untuk kepala cacing warna biru, R itu untuk pergerakan cacing warna merah, G itu untuk pergerakan cacing warna hijau. Oke. Blue, green, red. Nah, ini hampir sama kayak tick pattern. Hampir sama. Tapi kalau kalian buka webnya binary.com, di situ ada yang tick yang kayak yang di sini, contract information yang di sini, itu kepala cacingnya bergerak begini. Itu ada kepala cacingnya, ada warnanya, itu ada 3 ini. Nah, kalian tinggal pilih, tinggal kalian setting di sini. Kami sudah kirimkan ke channel Telegram kami maupun di grup WhatsApp kami. Settingan-settingan menggunakan tick worm juga ada. Yang selanjutnya kita bicara tentang tick point. Apa sih tick point? Tick point adalah settingan strategi berdasarkan jumlah pergerakan poin harga. Periodnya itu adalah periode ticknya ini adalah waktu pengamatan ticknya. Misalnya kalian taruh 5, berarti 5 tick yang diamati. Target point adalah target selisih harga untuk OP disesuaikan dengan marketnya. Nih, selisih harganya ya dari pengamatan tick. Maka kalian akan melakukan open posisi reverse atau follow. Oke. Nah, sekarang kalian pasti bingung. Rise itu apa? Fall, reverse, follow itu apa? Rise itu adalah arah OP buy ke atas setelah strategi terdeteksi. Oke. Fall itu adalah arah open posisi sell ke bawah setelah strategi terdeteksi.
Oke. Reverse adalah arah OP kebalikan setelah strategi terdeteksi. Maksudnya kalau dia down, maka dia akan OP up. Follow arah OP mengikuti setelah strategi terdeteksi. Artinya ketika dia down, maka dia akan milih juga akan open posisi down. Oke. Tadi ada satu yang belum dibahas, yaitu adalah settingan untuk barrier dan if loss. Nah, apa sih barrier? Barrier ini adalah batas ketika kalian melakukan open posisi untuk higher lower. Kalian open posisi di sini, maka akan ada barrier di atas ini. Ini barriernya di sini adalah 0,7, artinya di sini 0,7. Nah, kalian ketika open posisi ngelebihin dari sini, kalian akan win. Nah, kalau 0,7 ini jaraknya sangat dekat, maka kalian akan mendapatkan profitnya kecil. Sama seperti over under apabila kalian di sini taruh 1. Kenapa? Karena jaraknya dekat. Tapi kalau kalian set lagi di sini misalnya 1,2, maka akan lebih besar lagi profitnya. Dan kemungkinan winnya juga akan semakin kecil. Makanya kita sediakan fast atau virtual loss atau V-loss untuk mengurangi tingginya marti. Oke. Terus yang selanjutnya adalah if loss. If loss itu kita taruh di sini ada 4 macam if loss. Nah, maksudnya kalau new analysis ini, kalau misalnya kalian melakukan open posisi loss sesuai dengan settingan yang sudah di sini, indikator yang di sini, maka dia akan melakukan analisa ulang. Tapi kalau continue order, ketika kalian loss, maka dia akan open posisi yang sama. Terus berulang sampai dengan kalian win. Reverse itu artinya kalau analisanya kalian di sini adalah fall, nih yang ini kalian pakai pivot. Fall, maka kalian pakai pivot nih. Pakai pivot. Misalnya kalian open posisi up. Loss. Ya kan? Maka open posisi selanjutnya adalah down. Itu reverse. Zigzag. Kalau misalnya ini tadi kalau reverse itu kalau misalnya loss lagi dia akan up. Begini juga, ini yang dinamakan dengan metode reverse-nya. Kalau zigzag dia bisa aja ketika kalian loss up, lalu dia up lagi, lalu dia down, dia up. Seperti itu, bisa seperti itu. Kalau kalian pakai zigzag. Nah, yang sering dipakai itu adalah new analysis atau continue order. Ini yang biasa dipakai sama teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian video tutorial untuk yang keempat, untuk indikator. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kalian juga bunyikan lonceng supaya nanti video-video tutorial yang selanjutnya kalian bisa ikuti, kalian bisa tahu cara penggunaan yang baik, bagaimana mendapatkan rebate. Nah, rebate juga belum kita bahas, nanti itu akan ada di pembahasan video selanjutnya dan yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.